فاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثال التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa sahibu syarhaki Saleh bin Umar Darad rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih membahas tentang uzlah, bahwa tidak ada yang lebih berharga bagi seorang murid perjalanan kita di dalam ibadah kecuali dengan disertai adanya waktu untuk uzlah. Tanpa uzlah kita tidak akan bisa merenung, tidak akan bisa mendapatkan poin-poin atau inti-inti dari pemahaman-pemahaman tentang hakikat, baik hakikat tentang alam semesta ataupun tentang Allah ataupun tentang para rasulnya Allah. Kita nggak akan sampai karena nggak bisa berpikir dengan jernih tanpa dengan uzlah. Uzlah juga jangan dipahami seperti uzlahnya orang-orang dulu yang harus jauh dari kerumunan manusia, itu menjauh ke tempat yang sepi, yang enggak demikian. Uzlah itu ya di mana saja, di kantor ya bisa uzlah, di toko ya bisa uzlah. Artinya punya waktu untuk enggak ketemu sama orang, sudah pokoknya waktunya kamu atur sendiri. Enggak harus, kalau uzlah berarti harus jadi sufi dong pojok, enggak harus. Loh, saya pedagang gimana ya, atur aja waktunya, suruh yang lain gantiin. Nah, kan ada anak buah, ada apa, kamu wiritan di masjid, nah setengah jam duduk tafakur, ini sudah dapat waktu. Ada yang kelihatannya rokok-rokokan, balbul sambil mikir, ini ada rokokan mikirnya utang, ayo dipikir kawinnya kapan. Ini apa, rokok-rokokan nggak ada gunanya. Rokok-rokokan kelihatannya rokokan tapi hatinya lagi nazar. Apa yang nazar? Ngebul nih asap ini keluar dari mana? Ini dari panas. Kalau dari panas, es juga keluar asap. Ini asap ini nggak ada hubungan. Ini nazar begitu loh. Sampai nemu, oh Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kayaknya rokok-rokokan tapi nemu sesuatu. Jangan sampai
nggak ada waktu untuk berpikir tentang kejadian alam semesta. Karena di Quran ini ratusan ayat memerintahkan kita untuk tafakkur, untuk berpikir tentang kejadian alam. Sampai dikatakan afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tubsirun, afala tadabbarun. Berapa banyak ayat memerintahkan kita untuk memikirkan kejadian alam. Hingga nemu apa? Nemu kalau Allah maha kuasa gitu. Nemu kalau Allah itu maha mengetahui. Nemu kalau Allah itu maha berkehendak. Ini penemuan ini yang penting. Bukan hafal wujud kita mbako, bukan. Kalau hafal wujud kita mbako, anak saya juga hafal. Tapi yang terpenting bisa nemu paham, oh betul-betul Allah itu maha kuasa. Nah kalau orang dulu nemunya Allah maha kuasa itu harus lihat yang aneh-aneh. Ini kita nggak usah begitu. Kita umat Nabi Muhammad SAW dituntun oleh Nabi tidak untuk melihat hal yang luar biasa yang jarang terjadi di tengah-tengah manusia. Enggak disuruh itu, enggak. Dikatakan apa? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ni. Qul katakan, wahai kekasihku Muhammad, bahwa ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, mentauhidkan Allah ala basiratin, dengan basirah, dengan mata hati. Mengesakan Allah itu dengan basirah, dengan tadabbur, dengan berpikir, dengan mengenali wajib, mustahil, jaiz, kenal apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Ini tadabbur namanya. Ini jalan yang dituntun Nabi lah. Jalan untuk melihat itu dari mana? Ya enggak harus lihat yang aneh-aneh, enggak. Lihat yang keseharian terjadi pada kita saja sudah bisa menemukan yang luar biasa. Makanya Quran itu menjadi mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dibanggakan. Kenapa? Karena di dalamnya menceritakan tentang Allah itu maha kuasa, tapi nggak lihat yang aneh-aneh. Di Quran isinya ceritain Allah maha kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, syai'in qadir, syai'in qadir. Tapi yang diceritakan hal yang biasa terjadi apa? Rembulan dengan matahari berjalan tanpa pernah tabrakan. Waktunya nggak pernah meleset, hingga bisa dijadikan satu ukuran. Matahari dan bulan dua-duanya adalah ukuran. Untuk mengukur apa? Mengukur waktu. Makanya nggak pernah meleset kayak jam. Kalau jam masih baterainya habis, meleset. Baterainya kurang aja, meleset. Matahari, pernah meleset? Kurang sedikit aja pernah. Bulan pernah kurang. Ini tadabbur, masya Allah. Maha kuasa. Artinya apa? Kekuasaan Allah tidak berkurang sedikit pun dari kapan itu matahari ada. Kalau matahari itu perlu ngasih baterai, udah ganti berapa baterai kira-kira? Ini capek gantinya, ganti baterainya matahari. Ini nggak pakai baterai dan nggak pernah habis. Tandanya apa? Kekuasaannya Allah itu kekal, gitu loh. Itu tanda yang luar biasa. Bahwa Allah itu kekuasaannya kekal. Mana? Sinarnya matahari aja nggak pernah pudar. Ini pakai lampu ini berapa lama kira-kira? Setahun. Beleret. Setahun udah redup. Matahari pernah redup. Ini kalau kamu pikir berarti kekuasaan Allah itu langgeng gitu loh. Tanpa berkurang sedikit pun kekuasaannya Allah. Menjadikan apapun tiap waktu kekuasaannya nggak pernah berkurang. Mana buktinya? Itu matahari aja lihat. Sinarnya nggak pernah. Dari dulu sampai sekarang sinarnya utuh. Emang tanda apa, Bib? Nah, ini nggak pernah mikir ya, nggak ngerti tanda apa-apa. Lihat matahari panas, jemuran keluarin besok setahunnya pokoknya kalau matahari panas buat
pahamnya begitu. Kalau sekarang buat corona lah, kalau matahari panas, nah berjemur obat corona begitu. Nggak mikir ini matahari dikeluarkan tepat waktu, dimasukkan tepat waktu, bersinar tanpa pernah berkurang sinarnya. Mesti pikir. Lah dari mikir sinari matahari bisa mengarah kepada apa? Berarti Allah ngasih rezeki apa saja nggak berkurang, gitu loh. Dirinya dijatah rezeki yang nggak berkurang, hewan-hewan rezekinya nggak berkurang. Kenapa? Karena kekuasaannya Allah langgeng, kekuasaannya Allah abadi. Ini berpikir dari satu matahari bisa ke arah itu, namanya tafakkur. Jadi Quran itu menceritakan hal yang biasa, tapi ketika kamu menemukannya bisa menemukan kalau Allah itu maha kuasa. Cerita tentang nyamuk, cerita kejadian sayapnya burung yang diterbangkan oleh Allah, ini luar biasa ini. Sayap burung begitu terbang itu, burung itu nggak jengklat-jengklin, kayak sih anteng aja, padahal sayap. Ya Allah bikin luar biasa, imbang kanan kiri depan belakang itu cocok. Jadi Quran menceritakan tentang segala kejadian yang ketika kita mikir akan menemukan Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui, Allah maha sempurna. Inilah yang diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi membanggakan Al-Quran sebagai sebuah mukjizat. Jadi enggak terus yang dibanggain itu yang apa aneh-aneh, enggak. Tapi Quran yang sepanjang waktu bisa dipakai alat untuk berpikir semua manusia. Jadi yang penting lihat Quran itu pegangnya apa? Ya akal. Kalau bisa, kalau saya punya tanda tangan laku umpamanya, itu dulu kalau mau baca Quran, tiap buka halaman pertama ada gambar mulut, ya dulu, ya gambar apa itu isinya? Ngapain kok nggak tengkorak aja misalnya? Kenapa kok? Suara. Apa? Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Oh, ba di sini, tak di sini, ain di sini, sod di sini, loh. Maka ada ha, ada kho. Nah, ini maka di gambar itu kelihatan tempatnya. Kenapa sih kok pakai itu? Untuk baca Quran ininya harus benar. Gitu loh. Kalau ini nggak benar gimana? Nggak boleh baca Quran kamu, nanti salah semua. Maka di depan Quran mesti ada gambar. Kalau saya tanda tangannya laku, saya tambahin. Nggak cuman gambar mulut, tapi wajib, mustahil, jaiz. Nah, di depan Al-Quran. Kenapa? Yang mau baca ini, mau paham artinya ini, mau ngerti inilah, ini paham wajib, mustahil, jaiz. Nah, kamu akan bisa menemukan Allah maha kuasa, Allah maha berilmu, Allah. Dari semua apa yang kamu pahami di dalam Al-Quran. Nah ya kok baca Quran, mau bicara tafsir, mau bicara nggak ngerti wajib mustahil, ya berantakan, hancur-hancuran. Kalau kata Kiai sama aja orang gila dikasih golok, bahaya nggak? Nggak bahaya. Pegang Quran, nafsiri Quran nggak pakai wajib mustahil jaiz, ya rusak semua. Artinya bukan ngajak orang benar, malah ngajak orang jauh dari pemahaman yang benar, karena nggak ikut pada wajib mustahil jaiz. Jadi tafakur ini bagian dari perkara yang penting yang kita ini harus sampai menjadi orang yang bisa meluangkan waktu untuk melihat itu. Nah kalau saya nggak paham Quran gimana Bib? Loh ya wong alam segede ini nggak usah pakai baca Quran. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Lah yang tersirat mana? Itu upil kamu itu tersirat, nggak usah di Quran nggak ada. Kalau kamu pikir itu juga luar biasa, asin, mesti diincipin dulu ini kalau mau bikin upil itu repot, enggak? Ini nggak pakai ngincipin jadinya sama terus, upil luar biasa. Jadi jangan
Asal ngupil buang, ngupil buang. Dinazar sekali-kali ngupil ini apa gitu, coba dipikir gitu loh. Hingga nemu Masya Allah, Allah Maha Kuasa, benar. Keringat, ini kok asin, itu ya asinnya sama begitu. Asal kok nggak asin berarti saya meriang. Ini buat tanda gitu loh. Luar biasa Allah bikin semua pada tubuh kita itu tanda macam-macam. Jadi kalau nggak paham Quran mikirnya apa, Bib? Lah ya kok mikirnya apa? Orang nggak pernah mikir itu yang dipikir biasanya utang, yang dipikir biasanya cari kerjaan, yang dipikir hingga ketika suruh mikir tadabbur alam bingung mau dipikir apa, Bib? Makanya kumpul sama yang biasa mikir, nanti tahu. Yang dipikir apa? Ini gelas, sudah dipikir. Gelas dipikir apa ya, Bib? Udah kamu lihatin semalaman sejak yang kamu temu apa pada dirinya gelas. Ya nggak nemu apa-apa. Kenapa nggak pakai wajib mustahil? Kalau pakai wajib mustahil jaiz, nanti lihat apa-apa yang ditemu apa? Apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang ini yang mau dipikir gitu loh. Hingga bisa menyimpulkan sesuatu. Tanpa nemu itulah ya mau dipikir apa. Jadi mikir juga harus ada punya alat yang alatnya itu normal. Ente mau bikin SIM. Bikin SIM, bikinnya di mana kalau bikin SIM? Samsat. Kalau mau bikin SIM syaratnya apa? KTP. Kalau belum punya KTP belum boleh bikin SIM. Anak kecil nggak boleh bikin SIM. Jadi harus punya KTP. Terus apa lagi? Bisa mengendarai motor. Terus apa lagi? Apa lagi syaratnya? Bayar. Nah, itu pasti. Kalau nggak bayar ya, akalnya sehat. Orang gila nggak boleh bikin SIM. Polisinya keder mau ngelatih dia. Apalagi? Yang paling penting nggak buta warna. Kamu bikin SIM mesti ada kir dokter matanya sehat. Bukan kir dokter badan sehat, bukan. Matanya sehat. Kenapa kok mata? Apa hubungannya sama mata? Wong SIM kok hubungan sama mata apa? Karena warna itu berkaitan sama rambu-rambu, lalu rambu itu semuanya pakai warna merah, kuning, hijau. Kamu kok buta warna naik motor? Ini merah, apa hijau? Tahu nggak kira-kira? Makanya orang buta warna nggak bakal dapet SIM, nggak mungkin. Kok ada buta warna pegang SIM mesti nembak, begitu aja. Karena syaratnya untuk bikin SIM nggak boleh buta. Lah buta warna gimana? Bonceng, nggak boleh di depan. Karena bahaya, dia nggak tahu lalu lintas gitu loh. Nggak tahu ini tanda merah, tanda hijau, tanda sudah nggak paham. Ada tanda kuning bahaya, nggak ngerti ini kuning apa hijau apa. Taunya apa? Lampu nyala. Taunya begitu doang. Saya punya kawan begitu. Asal kita pinjemin motornya, pinjem motor dong, mana? Itu Yamaha. Yang warna apa? Yamaha, cari aja pokoknya. Motor kamu warnanya apa? Motor sendiri nggak ngerti warnanya sih enggak. Ya begitu bagaimana boleh bikin SIM. Jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, sama dengan mau buka Al-Quran, mau memahami kalamnya Allah. Bukan baca doang, bukan. Kalau baca pakai mulut. Kalau sudah mulai mau memahami Al-Quran, harus pakai wajib mustahil jaiz, bukan pakai mulut lagi gambarnya, bukan, tapi gambarnya WMJ, wajib mustahil jaiz. Karena kalau mau buka ini gak pakai wajib mustahil jaiz, ketilang maksudnya. Wes mesti nembak dah itu dah, nggak beres dah begitu. Hasilnya nggak beres, nggak. Jadi harus pakai
wajib, mustahil, jaiz. Sehingga kalau orang mau memahami sesuatu yang berkaitan sama petunjuk kalamnya Allah, nggak menggunakan wajib, mustahil, jaiz, maka nggak akan menghasilkan paham apa-apa. Nah, kita sudah paham dalam ilmu tauhid yang namanya kalam itu petunjuk. Petunjuk itu nggak lepas dari petunjuk perkara yang wajib, mustahil, dan jaiz. Karena petunjuk itu sesuai dengan ilmu. Apa-apa yang akan ditunjukkan pasti diketahui. Lah yang diketahui apa? Ya wajib, mustahil, jaiz. Sehingga kok nggak paham wajib, mustahil, jaiz, udah nggak paham apa-apa lah, repot lah. Termasuk kemarin bicara hati yang sehat. Hati yang sehat itu apa? Hati yang mengingat kepada Allah, bisa mengenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, ingat Allah, ingat Rasul, menyaksikan perkara yang gaib, iman pada perkara yang gaib, bisa mengingat perkara gaib. Terus akhirat menjadi tujuannya. Terus menggantungkan dan menghubungkan segala perkara kejadian hanya kepada Allah. Ini sehat kalau begini. Kalau hatinya bisa demikian, maka jadi hati yang sehat, akalnya sehat, hatinya sehat. Tapi kalau sudah terikat sama hukum adat, maka akan lepas hubungannya dari Allah. Orang terikat sama hukum adat, hubungan dengan Allah akan lepas. Contoh, kamu mules. Begitu mules yang dipikir, tadi makan apa? Hubungannya kemana itu? Pada selain Allah. Hubungannya mesti pada selain Allah. Ya, itu ahli adat begitu. Kamu meriang. Tadi saya mandi kayaknya ini. Kemalaman mandi atau kehujanan tadi saya. Yang dicari hubungannya pada selain itu pasti. Setiap orang kok yang akalnya nggak menghubungkan kepada kejadian pada Allah, mesti akan terlibat pada adat. Jadi orang yang ahli adat itu susah menghubungkan pada Allah, susah. Selalu ada terus hubungan. Lah, ini yang akalnya begini, hatinya begini, ya nggak sehat hatinya. Apalagi kok sampai begitu meriang, santet. Wah, ini parah lagi ini. Asal ada jendolan dikit, kiriman nih. Kiriman. Ya kiriman Allah gitu. Kalau tanya sama saya, ada yang bikin, saya yakin kamu ada yang bikin. Udah pasti udah, siapa Bib yang bikin Bib? Ya Allah, siapa lagi? Yang ngatur langit bumi Allah, yang bikin jendelan ini kok bukan Allah, siapa yang bikin jendelan? Kadang pikirannya itu nuduhnya selain Allah bisa mencipta. Ini tuduhan yang rusak yang begitu. Jadi orang yang menghubungkan segalanya kepada Allah itu sehat dan aman. Perutnya mulus, kenapa? Allah yang bikin, sudah nggak usah dipikirin lagi, supaya tinggal berak aja lah. Oke, kalau masih mulus minum introstop begitu aja ya. Nggak usah dipikirin kenapa tadi, kenapa. Akhirnya menjauh dari Allah. Ketika kok ketemu, makan sambel dituduh akhirnya. Besok nggak makan lagi sambel saya. Pokoknya sambel gara-garanya. Sambel dituduh akhirnya. Artinya dianggap sambel itu yang memunculkan sakit. Lah Allah jadi apa? Pencipta sambel gitu loh. Jadi Allah yang bikin lombok yang bikin mules gitu. Jadi ada berantai, ada pekerjaan berantai. Allah bikin lombok bikin mules. Jadi Allah nggak bikin mules, yang bikin lombok, tapi lomboknya dibikin Allah. Jadi Allah ngapain? Bikin lombok. Jadi kerjaannya Allah separuh maksudnya. Perkataan alhamdulillahirabbil alamin, semuanya al-alamin itu apa aja ya, termasuk mules.
Itu alamin semuanya. Termasuk upil kamu, termasuk kutil kamu, Batman kamu, mau encer, mau kental, termasuk alamin di situ. Nggak ada hubungan sama Lombok, sama gitu loh. Jadi kalau alhamdulillah rabbil alamin, ya semua alam ini Allah yang bikin. Kok jadi separuh-separuh? Dia lihat pembagian tugasnya apa? Ada pembagian tugas. Oh, Allah bagian bikin. Yang bikin air Allah, yang bikin subur air. Allah yang bikin air, air bikin subur. Jadi Allah nggak bikin subur, yang bikin subur air. Ini gimana sih? Ada tugas separuh-separuh gitu. Ini maka orang yang hatinya nggak sehat ya begitu, menghubungkan segalanya pada selain Allah. Kita kalau bisa paham wajib mustahil jaiz, maka berusaha untuk menghubungkan. Kamu bisa terus hubungin, sudah beres, sudah, nggak usah macam-macam lah, nggak usah tinggi-tinggi pengen masuk kelompoknya sufi, nggak usah, pokoknya nggak usah tinggi-tinggi maksudnya. Artinya murid kayak kita ini bisa paham wajib mustahil jaiz, terus nggak nyampe nggak apa-apa lah, yang penting sudah paham itu maksudnya, sudah di jalan gitu loh maksudnya. Lah urusan nyampe ya rezeki, kalau nyampe ya rezeki, nggak nyampe sudah itu modal utama sudah di situ, paham wajib mustahil jaiz, terus jalan, sudah begitu aja. Kalau nyampainya, itu urusan Allah, itu yang hebat-hebat aja nyampainya lama. Jadi kita nggak usah mikirin nyampe, yang penting sudah punya modal yang benar. Kamu mau ke Jakarta naik mobil, yang penting sudah ada mobilnya, ada bensinnya, alamatnya sudah bener, arahnya sudah bener. Jangan Jakartanya ke sana, kamu ke sana. Pokoknya kan jalan tapi kan menjauh, nggak mendekat. Gimana? Yang penting sudah jalan dekat. Lah nyampainya kapan? Ya nyampe bukan urusan kita. Nanti begitu di jalan ada ban bocor, marah, mutung, balik. Enggak jadi bannya bocor. Biasa tinggal ditambal jalan lagi gitu loh. Jangan dijadikan permasalahan yang begitu. Terus gimana caranya kalau hati kita sakit? Maka cara ngobatinya yang pertama kemarin dengan uzlah atau banyak menyendiri. Apa faedahnya menyendiri? Faedah menyendiri menyempitkan pandangan mata. Kalau kamu kok nyendiri di dalam ruangan, maka pandangan mata kamu itu sempit, nggak lihat macam-macam, nggak lihat paha putih, nggak lihat yang montok, nggak lihat yang keren-keren, hingga hatinya nggak tergiur macam-macam gitu loh. Lebih aman kalau terkurung di dalam ruangan. Tapi pikirannya, hatinya bisa lebih jauh. Tapi kalau sebaliknya kamu ketemu sama orang, hatinya nggak akan jauh justru. Malah pikirannya yang jauh, matanya jauh kemana-mana. Lihat lihat ini. Hatinya malah di situ aja, nggak kemana-mana. Jadi faedahnya uzlah itu terbalik. Hati menjadi luas, mata menjadi sempit. Terus bisa menyaksikan Allah dan keagungan Allah. Karena hatinya luas, bisa nyaksiin Allah hebat, Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui. Ini karena hatinya diluaskan. Bisa naldor dengan benar tentang wajib mustahil jaiz. Bisa merenungi perkara-perkara gaib dan urusan akhirat. Merenungi azab kubur, merenungi kiamat, merenungi terus bisa memikirkan banyak perkara hingga tahu hakikatnya sesuatu. Nah, ini yang penting. Mikir alam, alam itu apa? Alam itu isinya apa aja? Isinya apa? Macam-macam. Apa aja contohnya?
rumah, kapal, apa aja alam isinya? Alam isinya apa? Gunung, matahari. Kalau dihitung berapa kira-kira jumlahnya? Kalau dihitung jumlahnya berapa kira-kira? Kalau difikir alam itu ada berapa? Ada berapa? 2. Nggak usah banyak-banyak. Alam langit, bumi, capek bukunya nggak kelar-kelar tulis. Wah, pan kelarnya. Alam isinya apa itu? Jirim. Sudah selesai. Bendanya dan sifatnya. Mau langit, ya benda sama sifat. Matahari, benda sama sifat. Gelas, benda sama sifat. Ketika kamu bisa menyimpulkan ini, kamu paham hakikatnya sesuatu. Oh, ternyata alam itu isinya benda yang menempat, yang punya sifat berubah-ubah. Itu kesimpulan namanya. Di alam raya ini isinya apa? Benda yang mempunyai tempat dan sifatnya berubah. Ini kesimpulan yang dipikirkan akal ketika mau nadhar pada alam semesta. Hingga bisa menemukan yang wajib bagi alam ini apa? Punya tempat. Bukan, yang wajib mah adanya pada Allah doang, yang Allah nggak punya wajib. Kamu nggak paham wajib mustahil jaiz, sehingga kesimpulannya begitu. Kalau ngajinya benar ya akan bisa nyimpulin wajib mustahil jaiz itu ya bagi siapa saja yang ditemu oleh akal. Alam ditemu akal, ya akan dihukumi wajib mustahil jaiz. Apa yang wajib bagi alam? Oh, menempat. Apa yang mustahil bagi alam? Oh, tidak mempunyai tempat. Dari menyimpulkan alam nanti akan kena kepada Allah. Yang wajib bagi Allah apa? Oh, yang wajib bagi Allah ya wajib Allah tidak bertempat. Ini kesimpulan secara mudah. Ketika bisa nemu alam, maka Tuhan itu ya enggak seperti alam. Kalau alam wajib menempat, maka Allah pasti yang sesuatu yang tidak bertempat. Kalau alam itu sifatnya berubah-ubah, Allah yang sifatnya tidak berubah-ubah, maka begitu. Ini kesimpulannya gitu. Hingga bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala wajib mempunyai sifat-sifat yang 20. Dari wujud, qidam, baqa, ini bisa jadi kesimpulan satu persatu ketika mau berpikir tentang alam semesta. Jadi mikir itu jangan mikir yang rusak. Mikir yang rusak itu yang bagaimana? Mikir yang rusak itu mikir kucing nabrak ember, embernya jatuh, dihitung kucing itu berapa, nomornya ember itu berapa, terus dicak, oh jumlahnya 32 ini. Itu mikir yang rusak namanya. Mikir apa kok kucing nabrak ember ini? Dicak. Ini mikir yang ngaco yang begitu. Jadi ketika bisa menyendiri, maka bisa punya waktu memikirkan tentang alam semesta. Makanya paling nikmat orang itu ketika punya akal, kemudian akalnya mau diajak berpikir ke sana-sana, itu nyambung semua. Udah mau lihat apa saja akal bisa. Kalau ada orang ngomong, mau ini mau akal nggak nyampe. Lah nanti nggak punya akal, ya akal nggak nyampe. Apa yang akal nggak nyampe apa? Yang akal nggak nyampe itu apa? Kalau bicara hakikatnya itu bukan urusan akal. Akal bicara hukum wajib mustahil jaiz, itu begitu aja. Nggak usah dijauh-jauhin, nggak. Kalau bicara kenyataannya Tuhan bagaimana? Oh, itu bukan urusannya akal. Akal itu alat yang kerjanya mendeteksi wajib mustahil, selesai begitu doang. Mata itu kerjanya deteksi
mana putih, mana kuning, mana hijau, selesai. Itu kuning, selesai. Kuningnya apa? Nggak ngerti kata mata. Mau tai, mau emas, pokoknya mata tulisannya kuning, begitu aja. Nah itu kalau mau tahu gimana? Pegang aja. Kalau empuk ya berarti. Itu bukan urusan mata gitu loh. Matanya tahu kuning itu kuning, pokoknya kuning. Gitu loh. Jadi akal kerjanya hanya nemu wajib, mustahil, jaiz. Ketika kok bisa paham ini, maka nanti akan bisa memahami segala sesuatu. Artinya paham tentang ketuhanan, paham tentang dirinya, paham tentang kerasulan. Sehingga dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka akan punya jalan berpikir untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kenal diri bagaimana? Ya bukan di depannya kaca ngilu dilihatin. Buka baju gitu. Mau apa gitu ngeliatin, atau di nanti kenal diri itu ya memikirkan apa yang wajib pada saya, apa yang mustahil pada saya, apa yang jaiz pada saya. Itu namanya mikir diri gitu loh. Bukan mikir diri itu mikirin nasib, bukan kapan kawin, kapan punya rumah, kapan punya kerjaan, kapan itu. Wow, itu merenung nasib, bukan nazar itu. Nelongso. Jadi kalau orang bisa memikirkan hal itu, akan memahami tentang hakikatnya sesuatu. Sehingga kamu nggak akan keliru gitu loh. Hakikatnya dunia apa, kamu akan paham. Orang-orang ngejar dunia, tanya, hakikatnya dunia apa? Kalau ada ulama gambarin, dunia itu kayak sendal jepit. Atau kalau sendal jepit masih terlalu mahal, ya kresek, kantong kresek. Ada harganya kantong kresek? Di Indomaret. Kalau sudah keluar? Kalau satu, kalau setrek laku, kalau setrek. Kalau ada orang tiba-tiba ribut, satu kelompok orang ribut semuanya, tanya kenapa? Ngeributin kantong kresek. Itu kira-kira ente yang lihat bagaimana? Kantong kresek ribut, berantem, kenapa? Kantong kresek saya, enggak punya saya, enggak. Tanya, yang diributin apa? Kantong kresek. Itu pikiran kamu gimana kira-kira? Ini orang waras apa enggak waras kira-kira? Itu hakikatnya dunia begitu. Dunia itu kayak kantong kresek. Kenapa kok kayak kantong kresek? Gak ada nilainya. Maksudnya di akhirat nanti dunia ini gak punya nilai apa-apa. Kalau dunia ini ada nilainya, kalau ada nilainya, yang pertama dapat nilai para nabi. Ente gak kebagian maksudnya. Kalau dunia itu punya harga yang di sisi Allah diridhoi, dunia itu punya harga, akan diberikan semua pada nabi. Nabi nggak ada yang mau. Tandanya dunia nggak ada harganya. Itulah maksudnya. Jadi kalau bisa memikirkan itu, nanti akan tahu, oh ternyata hakikatnya dunia itu begini. Ketika ada orang kok ngejar-ngejar dunia, ya kamu kantong kresek dikejar-kejar. Gitu kan. Lah saya kan perlu, ya perlu, nggak usah cukup dapat kantong kresek ya buat naruh sendal ya boleh, buat sudah selesai. Jangan gara-gara kantong kresek. Dalam kantong kresek kok ribut, lah ini nggak ada yang lainnya diributin. Itu loh. Jadi orang nggak akan menjadi orang yang salah menempatkan sesuatu. Gara-gara apa? Berpikir.
Artinya mau merenung, mau tadabbur tentang segala sesuatu hingga paham pada hakikat. Yang keenam, apalagi keuntungannya uzlah, bisa tahu mana yang harus diagungkan, mana yang harus dimuliakan untuk mendapatkan keridhaannya Allah. Kalau sudah tahu hakikat, nanti tahu, oh kalau kantong kresek nggak perlu dimuliakan, gitu loh. Jangan tiba-tiba punya semangat memuliakan kantong kresek, berarti kamu nggak bisa membedakan mana yang perlu dimuliakan, mana yang nggak perlu. Nah, gara-gara nazar, kamu nemu itu, oh yang perlu dimuliakan ya segala yang menjunjung syiar-syiar agamanya Allah, yang berkaitan dengan tanda-tanda keagungan Allah, yang berkaitan dengan kemuliaan para nabi. Ini yang perlu dimuliakan hingga kita nggak salah memuliakan mereka. Dulu orang ketemu kiai, ketemu habib yang dimintai ilmu, belajar ke sana, saya ketemu habib yang dicari ilmu. Berganti zaman, berubah lagi, ketemu habib bawanya air, minta tiup, ilmunya mulai hilang. Sekarang ketemu habib selfie, sudah ilmu enggak, air enggak, selfie. Kadang anaknya, Habib ya, foto sudah, makasih Habib, pulang. Dia nggak ngerti lagi yang perlu dimuliakan itu apa, nggak ngerti. Mana ulama yang perlu dimuliakan, mana yang nggak perlu dimuliakan. Bagi dia itu bisa foto itu, lah yang mulianya apa? Lagi bagi dia itu, terus dipajang di rumahnya foto sama. Nah kamu dapat apa? Ya dapat foto aja, ini sudah, pokoknya nggak dapat yang lain nggak. Hingga kita nggak punya tahu lagi cara bagaimana memuliakan, mana yang harus diikuti, mana yang harus dipatuhi, mana yang harus kita. Ini kalau nggak merenung nggak akan bisa seperti itu. Jadi orang itu harus banyak merenung agar betul-betul bisa tahu kepentingan-kepentingan tentang segala sesuatu itu. Memikirkan tentang mana yang harus dimuliakan, mana yang tidak, yang bisa mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua keuntungan ini akan bisa menyebabkan hati menjadi terang, akan mengobati hati yang penuh dengan penyakit. Jadi hati yang tadinya rusak akan membaik dengan resepnya apa? Uzlah. Artinya ya nggak bisa sekarang uzlah sekarang terang, ya nggak bisa. Ya perlu bertahap. Hari ini uzlah, besok uzlah lagi, besok nyepi lagi, mikir lagi, nazar lagi. Kalau punya kawan nazar bagaimana? Oh lebih bagus. Kumpul sama kawan nazar itu lebih bagus daripada nazar sendiri. Kenapa nazar sendiri kadang hasilnya nggak sempurna, hasilnya kadang dipahami benar sendiri. Tapi kalau nazar bersama kawan, maka apa yang jadi hasilnya bisa dimufakati. Kalau kita salah berpikir, maka akan bisa diluruskan. Jadi kalau saya punya kawan untuk berpikir, yo bagus. Duduk bareng, kemudian berbicara bareng, menemukan pemahaman bareng, oh ini bagus. Jadi itu semua akan bisa mengobati hati yang tadinya penuh dengan dunia, maka sedikit demi sedikit gambar dunia akan hilang maksudnya. Akan diganti gambar hati itu menjadi memandang kepada kekuasaannya Allah, menghubungkan kepada Allah, semua diciptakan oleh Allah. Hingga adat itu mulai bukan nggak dipakai, artinya adat itu hanya sebagai
jalan saja, tapi hakikatnya nggak ikut kepada adat. Hakikatnya ikut kepada ini semua muncul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya adat ya dijalani. Lapar ya makan, sakit ya berobat. Kalau bodoh ya belajar, kalau nggak punya duit ya keluar cari. Ya masih dipakai, tapi nggak menggantungkan hasil dari itu semua. Karena menghubungkan hasilnya langsung kepada Allah gitu. Kalau Allah yang menjadikan hasil, ya akan ada baiknya semuanya. Tidak ada kebaikan dari uzlah tanpa diisi dengan nadhar atau tafakkur. Dan tafakkur akan bisa mencapai hasil yang sempurna, itu tidak akan bisa hasil sempurna bila dilakukan di tengah-tengahnya manusia. Ini tafakur itu yang lebih baik menyendiri. Nah, tafakur itu ada 3 macam. Ada 3 kelompok orang yang tafakur. Kelompok yang pertama tafakurnya orang awam kayak kita. Apa yang dipikir kayak kita ini? Yang bisa mendatangkan tambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita pikir untuk menambah iman kita kepada Allah? Kata Kiai Saleh, yang bisa kita pikirkan orang-orang awam kayak kita itu merenungi tentang banyaknya nikmat Allah yang kita terima. Allah kasih sehat mata, Allah kasih sehat telinga saya, Allah kasih sehat kaki saya, Allah kasih sehat badan saya. Ini luar nih, belum jantungnya sehat, ususnya sehat, paru-parunya sehat. Ini ketika kenikmatan itu kita pikir, orang yang awam kayak kita kan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini akan nambah imannya kepada Allah. Yang nggak dikasih itu nggak sempat dipikirin maksudnya loh. Belum dikasih mobil Mercy putih, belum dikasih mobil rumah putih, gedung, belum dikasih kerjaan di gedung putih, belum, itu nggak terpikir maksudnya. Kenapa? Sedang memikirkan banyaknya nikmat yang sedang diterima dari Allah. Ini kalau satu aja ya Allah, jantung saya rusak. Jantung rusak. Perlu dikasih apa? Ring. Satu ring berapa? Untuk masang ring biar apa? Jantungnya bisa lancar. Berapa satu? Atau jantungnya bocor. Ngempos. Asal jalan. Kenapa? Pompanya nggak bisa. Atau jantungnya oleh Allah dicepetin jalannya. Atau dilambatin Bang. Dek, 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 dek. Wah, ini jalannya bisa dek, 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 dek. Jadi Allah sudah ngatur cocok. Bener ya Allah, luar biasa. Ini kalau kamu syukuri, orang kayak kita yang nggak ilmunya nggak banyak, itu akan datang rasa syukurnya kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Isinya nikmat. Makanya banyak orang-orang yang becak, ngojek, macul, makannya cuman di bawah pohon bambu, silir-silir, minumnya air wedang. Alhamdulillah, ya Allah, nikmat. Yang di restoran sono malah kadang belum tentu syukur kayak kenapa? Dia bisa melihat karunia Allah. Seorang khalifah Harun ar-Rasyid kedatangan seorang masjid orang-orang yang lagaknya ini laga bukan seperti kebiasaan orang-orang aneh, tapi bisa memberikan nasihat. Maka khalifah ini seringkali minta nasihat seperti sama orang-orang yang seperti itu untuk mengembalikan agar hatinya itu bisa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita, kalau kamu khalifah yang punya kerajaan sebesar ini, kerajaan semegah ini, punya kekuasaan yang banyak,
tiba-tiba sedunia ini air cuman adanya segelas ini. Kamu nggak punya, semua nggak punya, yang punya cuman saya segelas ini. Kamu mau nggak nuker istana kamu semua sama air ini? Ya mau. Istana yang segini ini tuker ini mau nggak? Mau. Yang penting saya hidup. Kalau nggak ada air, mati. Oh, kalau begitu berarti istana yang segini ini harganya cuma segelas. Jadi ngapain dibanggain? Lu ngapain bangga-bangga? Jadi kalau sekarang ini bisa minum air, anggap ini air keadaan semua nggak ada yang punya, hingga istana pun akan diberikan demi air. Kamu minumnya alhamdulillah kencang banget. Kalau nggak mikir begitu, air doang, nggak ada warnanya, nggak ada rasanya, nggak ada syukurnya, nggak ada. Tapi coba dipikir, ini air ini harganya apa? Luar biasa. Makanya kita diajarkan apa? Kalau minum itu disunahkan 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Bismillah lagi, minum. Alhamdulillah. Ini sunnah Nabi. Alhamdulillah yang pertama, apa yang dilihat? Bahwa tegukan yang pertama ini kita melihat harganya melebihi harga istana. Andai raja-raja itu kehabisan air, maka rela seperti terjadi pada zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun itu pernah air tinggal seember. Fir'aun sudah mengerahkan tentaranya untuk nyari air semua, nggak dapat air. Air tinggal, kata Fir'aun, ini Tuhan, gimana Tuhan? Bingung saya. Tuhannya, ini air tinggal segini. Nah itu masalahnya. Nah kamu ini Tuhan kok tinggal segitu masalahnya. Fir'aun nggak bisa mecahin ini air tinggal segini. Dukun ini dicari, dukun ini udah nggak bisa semua, nggak ada yang hasil. Terakhir Yusuf apa? Yang bisa cuman Musa. Yang lain lah, selain Musa lah, nggak mau dia. Jangan Musa lah, jangan Musa lah. Ntar akhirnya saya harus ikut Musa katanya. Ini nggak bisa lagi. Jalan terakhir cuman kita harus coba Musa. Barangkali Musa bisa. Panggil Nabi Musa. Musa, coba kamu minta sama Tuhan, kamu barangkali punya stok air. Barangkali punya stok air. Fir'aun itu. Jadi raja-raja sekelas Fir'aun aja begitu kehabisan air, ya bencana malah petaka. Jadi kalau kamu kok minum, nikmat yang pertama ingat, ini nikmatnya sama dengan mendapatkan seluruh dunia. Terus yang kedua, alhamdulillah. Apa alhamdulillahnya? Sedunia ini air rasanya sama. Mau air yang minum presiden, ya rasanya begitu. Mau air yang minum Pak Tani, ya rasanya begitu. Malah kadang air Pak Tani, oh lebih kayaknya kendi, dingin, diminum itu, cas. Airnya sana malah enggak. Semua rasanya sama. Kamu makan tempe ya rasanya sama. Kamu makan apel ya rasanya sama. Allah jadikan semua sedunia rasanya. Jadi kamu nggak usah iri sama yang dimakan. Nah, ngapain kamu iri? Makanya alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketiga apa? Ukurannya sama. Sedunia manusia sehari makannya ukurannya. Yang kaya makan segitu, yang melarat
malah yang melarat kadang lebih banyak yang kaya. Yang melarat kadang lebih. Ente coba lihat tukang macul kalau makan. Gunung Slamet ini. Orang kaya kalau makan kamu mau iri apa? Oh, itu lebih banyak. Kata siapa lebih banyak? Allah, ukuran perut itu diukur sama oleh Allah. Kamu mau iri apa? Oh, itu uangnya banyak, tapi yang dimakan, kamu sudah makan, sudah kamu dapat ukuran yang sama dengan mereka. Dengan ingat pujian-pujian ini, kamu betul-betul bisa merasakan nikmat dari Allah luar biasa. Hingga nggak ada iri sedikit pun ketika minum hanya seteguk air dari Allah. Tapi kalau mikirnya air doang, nggak ada enaknya, sudah kufur nikmat, hatinya gelap, jauh dari Allah, komplit ini. Jadi bersyukur memandang kepada kenikmatan Allah untuk orang-orang kayak ini penting sekali, karena itu mendatangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu akan bisa menjadi tambah mengenal kepada Allah. Ya Allah, ternyata Allah itu baik. Allah itu betul-betul Rahman, Rahim. Allah betul-betul Ghafurur Rahim. Betul-betul sayang sama hambanya. Enggak yang fakir ya dikasihnya perutnya segitu, yang kaya perutnya segitu. Kurangnya enggak beda enggak. Jadi kamu enggak usah terus kalau kaya mau enak makan lebih banyak. Kamu lebih banyak malah. Kok yang kaya lebih banyak. Ukur aja kalau enggak percaya gitu. Jadi tafakur pertama mendatangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tafakur yang kedua, tafakurnya orang-orang khusus. Apa yang diingat oleh mereka? Yang diingat oleh mereka adalah seputar janji dan pahalanya Allah. Yang diingat kalau sholat akan dapat ini, kalau haji akan dapat ini, kalau zikir akan dapat ini. Sudah nggak ingat, nggak urusan sama nikmat enggak. Karena orang-orang ini sudah lapar ya terima, kenyang ya terima. Yang dikerjakan dia bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dipikir adalah tentang apa yang menjadi janji-janjinya Allah. Hingga dia akan bisa menjadi orang yang tambah cinta kepada Allah di dalam melakukan ibadah. Oh, kalau saya begini Allah janjiin akan dapat ini. Ini meningkat dari orang-orang yang tadinya hanya mikirin pemberian Allah, sekarang berpikir tentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah maka dikerjakan karena menjadi bentuk rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gambaran yang paling gampang apa? Gambaran yang paling gampang ya anak kecil. Anak kecil itu urusannya yang enak-enak aja. Dikasih yang enak-enak, maka akan terima kasih sama orang tuanya. Dikasih yang pahit-pahit, maka akan menganggap orang tuanya jahat, padahal sayang. Kalau kita kok bisa mikir yang enak-enak terus, nanti akan timbul rasa syukur kepada Allah. Setelah bisa timbul begitu, tambah dewasa, apa yang berpikir? Oh, tahu kalau orang tuanya itu ngasih pahit ya bermanfaat, ngasih manis ya bermanfaat. Tahu, maka mulai timbul cinta kepada orang tuanya. Nah, ini mulai nggak pamrih nih. Setelah tahu kalau pahit obat itu ya untuk menyehatkan saya, maka mulai terima dikasih yang pahit. Kalau anak kecil nggak mau. Orang sudah mulai berpikir akan mau makan obat yang dikasih oleh orang tuanya. Kenapa? Karena yang pahit ini pasti orang tua saya mendatangkan kebaikan untuk saya. Hingga dia nggak rewel, nggak. Dikasih melarat dia terima, dikasih susah terima, kerjaannya berhenti ya terima, corona ya terima, paceklik istri putus ya terima, nggak kawin lagi gampang lah begitu. Terima kenapa?
sudah tahu yang pahit-pahit ini kalau diberikan Allah pasti ada dampak baiknya untuk saya. Hingga yang dipikir ibadah, tetap ibadah, mau dikasih pahit ya ibadah, ya taat terus isinya. Yang dikerjakan adalah urusannya bagaimana dia bertambah cintanya kepada Allah hingga lebih semangat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diingat akhirat, terus surga, janji Allah. Ini meningkatnya meningkatnya tafakur seseorang. Jadi dari tafakur yang paling rendah tentang kenikmatan, meningkat tafakur tentang surga. Yang ketiga, meningkat lagi tafakur tentang siksaan api neraka. Ini tafakur yang ketiga nih kata Kiai Soleh. Meningkat pada ini saja akan bisa menambahkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mikir tentang bagaimana pedihnya neraka. Bagaimana orang yang berbohong, lidahnya akan ditarik oleh Allah. Bagaimana orang yang membuka aurat, rambutnya akan diikat oleh Allah. Bagaimana orang yang menampakkan badannya, pentilnya, susunya diikat. Yang diikat bukan tangan, bukan, pentilnya diikat. Ini digantung pakai pentilnya ini. Gantung. Ini kalau dipikir satu persatu azabnya ini akan mendatangkan apa? Takutnya kita melakukan larangan-larangan. Jadi tafakur itu membawa faedah gitu loh. Tafakur tentang kenikmatan surga membawa kita tambah semangat ibadah. Tafakur tentang ancaman-ancaman neraka membuat kita menjauh dari yang dicegah oleh Allah. Hingga bagaimana ancamannya orang yang riba, bagaimana ancamannya orang yang minum arak, ancamannya orang yang judi, ancamannya orang yang zina. Dipikirkan, maka kita akan menjauh dari situ. Kalau nggak dipikirin gimana? Ya tenang-tenang saja. Kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Hingga nggak ada perubahan di hati kita tentang segala keadaan yang terjadi. Ini nggak membawa dampak. Tapi kalau pernah tafakur yang demikian, maka akan membawa dampak kepada tambahnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, tafakuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Merenung, tafakur satu waktu lebih baik daripada 70 tahun tanpa tafakur. Tafakur sekali waktu, mikir satu waktu yang mendatangkan tambahnya iman, bisa punya kesimpulan ini wajib, mustahil, jaiz, itu bisa mendapatkan kemuliaan ibadah seperti ibadah 70 tahun. Jadi pergunakan waktu kita sebaik-baiknya hingga kita bisa menjadi orang yang mempunyai waktu untuk bisa berpikir dengan benar hingga menghasilkan tambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika iman kita bertambah, Allah kuatkan kita di dalam amal, Allah kuatkan kita di dalam mengharap kepada Allah. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bisa menghubungkan segala perkara hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga betul-betul nampak pada diri kita makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dari puncaknya kita bisa selamat di dunia sampai selamat di akhirat insyaallah. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.